Suatu hari, diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meskipun sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Teruslah berbuat baik meski tak dihargai. Kita hidup bukan untuk dinilai orang lain. Tidak semua niat baik kita akan disambut baik dengan orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan, senyuman kita bisa jadi dibalas dengan tatapan sinis. Namun, berbuat baiklah, karena berbuat baik tidak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata kamu memang orang yang baik. Tidak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tidak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan. Bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan kebaikan yang sama. Berbuat baik adalah sebuah laku hidup yang bisa menghadirkan ketenangan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifatnya yang sementara itu, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik di situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tidak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti yang dilakukan oleh ibu yang menyelamatkan anak rusa. Demikian motivasiku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bijak 7.